Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Kajet lagi berkunjung ke Pantai Monyet, tepatnya di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kami ingin berbagi kepada makhluk Allah yang namanya monyet. Karena di saat ini kita umat Islam, umat Muslim, diwajibkan Allah berpuasa. Sementara makhluk Allah yang lain tentunya mereka tidak berpuasa. Kalau kita yang berpuasa mampu menahan dari yang membatalkan puasa, makan, minum, dan hawa nafsu kita, tapi mereka harus tetap beraktivitas, harus tetap makan, dan tentunya mereka makan itu berharap dari kita manusia. Yang hari ini mereka menunggu kedatangan kita untuk membawa makanan. Makanya kami dari tim Kajet Deli hari ini menyempatkan diri untuk berkunjung kemari, sekaligus untuk berbagi dan untuk melihat keadaan-keadaan mereka di sini yang lagi senang-senang. Hai pemirsa Kajet Deli, kita berharap wilayah ini tentunya akan dijaga, karena mereka juga perlu yang namanya keberlangsungan kehidupan mereka. Kalau setiap pantai semuanya dirambah, maka mereka akan tidak punya tempat lagi. Mereka akan hilang dari pantai ini. Saya menyisiri pantai di Deli Serdang ini, mungkin hanya pantai monyet ini yang masih ada monyetnya. Yang lain sudah eksodus ke tempat lain, dan mungkin habitat mereka akan hilang, akan lenyap. Untuk itu kita hari ini ingin mengajak semua pihak untuk bagaimana menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk yang namanya monyet.
pemirsa sekalian, kita akan nanti mewawancarai Bapak yang tinggal di sini. Mungkin kita akan tanya tentang keberadaan lahan ini, tentang wilayah ini, bagaimana nanti bisa ini dilestarikan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Kenalkan Pak, saya Kamal Zaman atau disebut Pak Kajet. Nah, Pak Kajet Pak, ya kan? Nah, jadi kedatangan kami Pak sebenarnya mau menengok yang sudah kabarnya viral ya Pak. Ya, pantai ini viral. Jadi sebelum kita berlanjut Pak, kami nak tanya, siapa nama Bapak Pak? Ilyas. Pak Ilyas ya? Oh, Pak Ilyas. Jadi di pantai ini Pak, sudah berapa lama Bapak? Kalau awal dasarnya tahun 2014. Jadi itu belum sampai lagi kemari. Kami hanya kelompok tani, hanya melestarikan hutan dan hewan-hewan di dalam. Itulah dulu kami tanam. Pada tahun 2016 dapatlah kami bantuan dari Dinas Budi penanaman. Kalau kelompok ini kan hanya menanam. Ya Pak. Kami tanam seluas 10 hektar di dalam itu. Nah, programnya dari dinas itu rehabilitasi kawasan hutan. Itulah programnya penanaman kami. Karena pada saat itu dirambah buat dari PT Ribon. Tangkap kan gitu kan. Jadi kita lah sebagai kelompok tani ini memperjuangkan kawasan hutan di sini. Jadi setelah itu disaranlah buat oleh dinas. Pak, Bapak kan kelompok tani, nggak ada uang masuk. Itu setahun sekali kalau ada pendapat lebih, kan gitu. Jadi Bapak mengawasi hutan ini itu ada yang putih itu, tunjukkan arah kemana. Jadi dibersihkan Pak. Mana tahu Pak, satu saat rame. Jadi itulah kami. Ini banyak perjuangan kami nyampaikan kemari. Dari mulai yang di depan titi dulu, kami kumpuli. Sampai yang ini, yang dekati, itu macam sungai dah itu. Kami timbun. Itu tidak boleh pasir karena pasir dari laut ini masuk ke dalam sungai itu kan, dalam kolam ini itulah kami isi tarik itu. Jadi bisa lah sampai sekarang. Kemari ini pakai titi nih. Pakai titi lagi sekolah sampai kemari. Itulah dulu saran dinas dibersihkan jauh dengan kegiatan kami dari swadaya kelompok tadi sampai saat ini mudah-mudahan pula dikenal lah udah ibaratnya dari Pak viral lah. Jadi begini Pak, ini kan saya termasuk sangat mendukung yang namanya program rehabilitasi hutan ini ya. Karena apalagi ini memang kawasan Pak, ya ini kan harus dijaga ya. Dari yang namanya abrasi, institusi air, ya air laut, ini harus dijaga. Terlebih-lebih makhluk hidup yang ada di dalam sini Pak, ini harus kita jaga ya di hutan ini. Jadi selama ini Pak, tanah-tanah di pesisir ini kan banyak sudah dirambah Pak oleh cukong, iya kan? Nah, padahal ini kawasan. Tapi kok bisa dirambah oleh cukong? Nah, makanya saya program kerja kelompok tani Bapak itu sangat didukung ya. Mudah-mudahan Pak yang seperti ini bisa dipertahankan. Karena kebetulan Pak ini yang monyet-monyet seperti ini Pak, ini tak ada lagi Pak. Iya, daerah kita sini tak ada. Jadi Serdang nggak ada lagi. Inilah di satu-satunya. Inilah satu-satunya. Jadi kalau ini mesti dirambah cukong juga, nggak buat kita bilang, ini harus kita Pak. Ya kita siap apalah ini kan. Inilah maaflah Cito masalah cukong ini dari sekolah pihak. Kami kan udah kelompok tani bimbingan dari dinas kehutanan kan gitu. Ada sekarang kami dikeluarkan oleh kepala desa. Kemudian kami untuk melengkapi persyaratan kami ini karena juga wisata, karena ulang puluhan ribu kepala lah dah kemari. Kami masuklah apa namanya itu kelompok
sadar wisata. Wisata ya. Jadi kemudian semenjak itu datanglah, ini bukan menciprai kebutuhan sesuatu, tidak, ini fakta yang kuceritakan. Datanglah dinas kemari, dinas wisata, untuk mengajak menyarankan kerjasama sama PT Ribon, kata dia kan. Jadi ada dana tuh cair dari, kalau tidak silap aku, dari luar negeri lah. Kalau luar negeri itu soalnya negerinya tuh, tapi udah aku lupa, kalau tak silap aku dari Thailand. Kepala 6 tahun 6 apa aku tak tahu, karena kita tidak pendidikan, jatuh kepada ya PT Ribon ini. Dan ada di itulah disarankan semula menjadi kerjasama. Pada saat itu kita bantah, artinya itu kita bantah bukan menantang, tidak. Paham kerjasama nih, kalau aku yang uang pendidikan nih, yang tidak punya pendidikan nih, tahu tak bisa lah kerjasama, karena kita tak punya modal, betul? Ya kan? Kalau kerjasama itu kita masing-masing ulah modal, masing-masing ulah tenaga. Itu kalau paham aku yang tak pendidikan. Jadi kalau dia lah punya modal, kita punya tenaga, sama juga dengan kuliahnya dia. Nah, jadi aku bilang, kami hakikat di sini, selagi pemerintah tidak memerlukan lahan ini, kami tetap siapa saja pun kami tidak lakukan. Biarlah swadaya kan. Nah, itulah aku bilang sama dinas. Nah, banyaklah dah, tak perlu lagi tercito, adalah 10 orang pihak lah udah. Putusan dari PT Ribon ini, aku bencito kata dia, begitu ya, mengajak kerjasama yuk. Namun kami tidak sampai sana. Nah, jadi dialah swadaya aku semakin kami, ada hasil sini kami pulangkan ke sini juga. Seperti ini, tempat parkir bapak ini. Itu kami beli pasirnya. Bukan dari sini ambil, bahkan dibilang orang pun kami bilang ini gila beli pasir dari luar. Nah, dari Sungai Ular, berapa DT waktu nyambut tahun baru ini kami beli. Di tempat lokasi parkir. Bukan pasir dari sini kami ambil. Kalau dari sini kita ambil dari depannya, akhirnya bikin kemari juga lah deh kan. Oh iya. Abrasi dia ya. Abrasi lah. Jadi kami beli tanah dari gunung, tanah putih itu. Ini dalam koni ini semua di koni. Musola itu, depan musola semua tanah dari gunung itu kita beli. Bukan dari kantong, hasil dari sini juga kita pulangkan kemari. Pentingkan kawasan ini harus dilindungi. Harus dilindungi. Jadi tidak mungkin ada orang punya tanah kan itu ya, di kawasan atas nama pribadi, itu nggak mungkin. Dulu kan begini, kita bukan munafik lah. Kalau dari zaman Pak Harto, memang kita akui lah, bukan ini ya, sampai ke laut dulu sudah jadi laut, dibayari buat zaman tambah tiga. Tapi setelah tahun 2007, masyarakat setempat sini mengambil kayu nih, ditangkap, diponis selama 2 tahun, diponis. Maka itulah perjuangan tuh. Allah diputuskan buat saksi kan ahli dinas kehutanan, saksi ahli kawasan itu. Bilang perambahan kawasan hutan negara. Maka itu pertahankan tuh sampai sekarang. Jadi saya tak salah lupa Bapak. Pak lihat seorang pejuang. Jadi saya lupa berjumpa dengan seorang pejuang ini. Tidak, Berjuang rakyat ya kan. Berjuang kebenaran. Jadi Pak, saya hari ini berharap kepada Bapak, tolonglah kita dipertahankan, insyaallah. Dan kalau bisa Pak ditambah lagi penanaman mangrovenya, biar agak lebat hutannya. Karena posisinya Pak, mereka ini kan monyet-monyet ini tempat berlindungnya itu hutan Pak. Hutan itu. Kalau udah tak ada lagi nih Pak, mereka ini eksodus ke kemana-mana ini. Habis ke kampung. Bisa-bisa dia masuk kampung, bisa-bisa dia diambil orang, apa segala macam kan itu. Sejak tahun 2014 lah. Dulu kami kemarin monyet ini sekitar lebih kurang sekitar 50 ke atas kita. 40 ke bawah karena diburu buat bata. Setelah kami pasang template, kami awasi di sini, nah itu tak berani lagi. Jadi cara-cara menjinaknya pun kami beli jajan dari luar di 30.000, serakkanlah di benteng-benteng jalan. Situlah cara menjinakkan. Menjinakkan dia datang nih ya, ramah dia ya. Kalau tidak kabur, asal nampak kita kabur. Karena takut ditembak. Iya ya. Bawa anjing batak itu kan, ekor. Jadi semenjak kami gini, insya Allah yang mana lingkungan di sini, insya Allah kita rawat lah ya kan Pak kan, biar dia berkembang biak kan.
Jadi Pak, terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap kawasan ini? Harapanku sama pemerintah, kita tak tahu hukum ya. Aku ini mengeluarkan kata-kata tak mana yang benar, tak mana yang salah. Karena aku tidak punya pendidikan. Harapanku kepada pemerintah, kawasan tetaplah menjadi kawasan. Supaya masyarakat kecil seperti kami ini bisa buka usaha kecil-kecilan. Nah, itu aja lah harapan. Kalau soal bantuan itu tergantung kepada pemerintah. Bahkan kami sampai sekarang 3 desa ini, Desa Denekuala ini 3 tempat wisata. Pertama Muara Indah, kedua Putra Deli, ini anak yang ketiga. Pantai Monyet. Pantai Monyet ini bukan kami bikin namanya, tidak. Dari pengunjung sendiri. Kami hanya kelompok tani ekowisata mangrove Putra Deli, itu nama asli yang kami bikin. Jadi soal Pantai Monyet bukan usulan dari kami dan kemauan pengunjung, karena tengok monyet cukup banyak. Dan kami di sini arti kata katakan pajak atau tidak, semenjak kami berdiri di sini adalah masukan untuk desa. Tahapan pun namanya berupa partai, tahapan tak tahu lah. Pokoknya ada masukan ke desa semenjak berdirinya pantai ini. Insya Allah Pak, pemerintah mendengar. Ya, insya Allah kan apa yang Bapak harapkan, dan kami juga terus mendoakan supaya perjuangan Bapak mempertahankan lahan ini. Terima kasih Pak ya atas waktunya berikan kepada kami ya Pak ya. Itu ya Pak. Baik pemirsa sekalian, bahwasanya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Ilyas. Beliau adalah ketua kelompok tani mangrove yang mengelola kawasan hutan ini. Beliau berkomitmen biarlah kawasan ini tetap menjadi kawasan sehingga makhluk hidup, flora yang ada dan fauna yang ada di wilayah ini bisa terjaga dan bisa berkesinambungan, berkehidupan. Kita selaku masyarakat seharusnya mendukung bagaimana lahan ini juga tetap menjadi kawasan, tentunya dengan cara kita rajin berkunjung ke kawasan ini, ke wilayah ini, dan memang wilayah ini indah dan wilayah ini cukup menarik menjadi tempat objek wisata bahari, objek wisata pantai, dan objek wisata lingkungan. Demikian kami dari Kajet Daily mengucapkan terima kasih. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.